kita awal buka kan toko kan masih belum ada yang kenal. Sedangkan ada orang yang cuma budgetnya 50 juta, itu pun 50 juta hanya untuk mesin. Iklan tuh sekarang cuma di Instagram, Facebook, dua itu aja. Oke, selamat siang. Kita sekarang ada di Meliau bersama saya Don Marcos Dan saya Randy Wijaya. Kita kedatangan tamu dari Pontianak ya, teman asli Meliau, seorang pengusaha muda yang dibilang semoga sukses lah. Jadi ini bisnis di bidang konveksi baju lah. Lebih detail nanti kita tanya-tanya lagi lah. Nah, di sini ada siapa nama Bang? Dharma. Instagram? Dharma juga. Kalau Instagram toko ada lagi. Oh, apa tuh? Era Printing. Oke, jadi kalau udah bahas toko nih langsung kita babat nih. Jadi tokonya ini namanya Era Printing. Lokasi Pontianak. Berarti kalau kita terima orderan hanya khusus wilayah Pontianak aja atau Enggak, seluruh Indonesia bisa. seluruh Indonesia bisa ya? Oke, jadi lokasinya di Pontianak, menerima orderan seluruh Indonesia. Kalau untuk toko kita tuh bisa diakses di mana-mana nih Bang? Toko untuk sekarang aksesnya ada di Pontianak saja, di Jalan Pancasila. Pancasila. Dari Instagram gitu kalau kita mau pesan bisa kah? Bisa. Online juga bisa. Online. Jadi kalau online nih di medsosnya atau pakai nomor HP atau gimana Di tuh? medsosnya juga bisa. Instagram bisa, WA juga bisa. Oke. Jadi Era Printing semua ya? Ya. Era Printing. Jadi boleh nanti saya cantumkan nanti Dilihat di Instagramnya. bawah. Kalau ada. Oke, jadi kita langsung ke pengalaman dulu. Gimana nih ceritanya awal mula Terbentuknya Era Printing. apakah memang dari awal mimpinya ingin punya perusahaan printing atau gimana nih? Mimpi, dibilang mimpi juga enggak sebenarnya. Cuma ini saya teruskan dari usaha keluarga. Jadi dari keluarga, terutama dari kakak Duluan yang mulai ya? kakak duluan yang mulai, terus turunkannya ke saya. Jadi saya yang mengurusnya sekarang. Sekarang sudah, berarti kan bukan kamu yang mulai duluan gitu ya? Ya. Cuman sekarang kamu sudah yang ngurus lah ya. Jadi pengalaman dulu awal-awal mulai usaha tuh susah nggak sih usaha konveksi ini? Susah. Apa sih kendala-kendalanya di awal-awal gitu? Ya cari konsumen susah. Awalnya cari konsumen susah. Kebanyakan masalahnya untuk susah nyari konsumen tuh Karena kan kita awal buka kan toko kan masih belum ada yang kenal. belum terkenal tokonya ya? Belum terkenal, belum banyak yang tahu. Jadi sering berjalannya waktu mulai besar, jadi orang tahu sendiri. Kira-kira berapa tahun lah kira-kira fase untuk Sekarang tokonya sampai sekarang baru lah? Awal mulainya tahun 2019 sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun nih kan? Kira-kira 4 tahun, kurang lebih. 3 tahunan. Ya 3 tahunan lah ya. Berarti termasuk cepat lah sukses di 3 tahun Era ya. Kalau sekarang kita kendala tenaga kerja ada enggak kira-kira? Tenaga kerja kendalanya cuma Karena kalau di sablon ini kan pasti kan butuh skill yang khusus gitu. Apakah di lingkungan kita yang di wilayah Pontianak ini banyak orang yang bisa bekerja di bidang konveksi atau gimana nih pengalaman? sebenarnya butuh skill juga enggak. Orang awam juga bisa masuk, tapi dengan catatan mau diajari dulu. Ada trainingnya. Training dulu ya. Mau di training dulu. Sekarang karyawan kita ada berapa orang? Kurang lebih 30. Dari Pontianak semua? Enggak. Dari Bandung ada, dari Pontianak juga ada. Dari Bandung juga ada gitu ya? Tapi kebanyakan dari Bandung. Kalau misalnya ada orang-orang di wilayah kita atau lingkungan kita lah gitu pengen belajar masalah konveksi, mau kerja sama kamu, apakah diterima atau gimana nih? Bisa langsung diterima. Bisa langsung diterima ya? Ah. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau bekerja dengan Dharma, cari-cari pengalaman tentang konveksi, saya terima lah ya. Menurut kamu budget awal untuk usaha ini kira-kira berapa lah? Budgetnya sih tergantung orang. Kadang kan ada orang yang cuma budgetnya 50 juta, itu pun 50 juta hanya untuk satu mesin.
Tergantung dari orang masing-masing. Kalau budgetnya besar, bisa dia besar dapat banyak mesinnya. Berarti mesin ini banyak modelnya lah ya, Banyak. tergantung harga lah ya. Ada yang pokok modelnya banyak. Ada kisaran yang paling murah 20-an juta sampai ratusan juta juga ada. Kalau sekarang kita pegang mesin yang budget kira-kira berapa? Ini saya, Hmm. kami banyak itu, banyak modelnya. Banyak lah Berarti ya. nggak hanya satu mesin. Enggak hanya satu. Kalau kapasitas produksi kita satu hari berapa kira-kira sekarang kemampuan kita? Satu hari 300 piece bisa. 300 piece. Tidak mulai arah besar lah ya. Besar ya. 300 piece satu hari. Berarti dari segi apa namanya? Baju, konveksi kan baju ya. Jadi nggak hanya tok printing dari sablon sendiri atau bisa terima bordir atau Bisa, apa lagi? bordir juga bisa. Berarti secara bisnisnya semua udah bisa Bisa, handle cakup ya. semuanya lah. Cakup semuanya. Kalau baju partai gitu, mumpung dekat pemilu nih. Bisa juga itu Yang bisa. 2024 ini kan lumayan nih. Politikus yang pengen, khususnya wilayah Meliau lah ya, dapil Meliau. Ah. Kasih sedikit lah contoh, kita pakai orang Meliau untuk sambil support usaha gitu kan. Ada teman kita nih, boleh nanti nih untuk baju partai lah ya. Kalau baju partai lah, khusus baju partai satu pieces berapa? Itu kalau baju partai kita tidak bisa tentukan sekarang karena kan tergantung dari banyak pesanannya. Oh, berarti kan semakin Dari banyak bahannya semakin apa, murah, dia semakin pakai, banyak bonus gitu ya. Semakin ingin- mendekati pemilu semakin Ah. mahal ya. Oh gitu kak. Enggak. Jadi boleh nanti nih untuk orang Meliau nih, kita mau support orang-orang Meliau nih yang Iyalah. bisnis gitu kan. Jadi boleh nanti nih. Baju partai, bendera partai juga bisa lah ya. Bisa. Bisa. Kira-kira untuk saat ini lah, untuk bulanan kira-kira kita saat ini udah terima berapa pieces nih omset? Bulan ini. Ah. Untuk bulan ini Rata-rataan lah. Kira-kira sebulan itu berapa pieces gitu? ribuan sudah ada kayaknya. Satu bulan tuh. Ribuan. Ngeri, Jadi kalau ngeri ya. berarti satu bulan 9.000 pieces tuh. Kalau dari kemampuannya 300 pieces per hari kan. Berarti kan masih hijau juga ini masalah persabunan ini kalau mau Oh. profesional gitu kan. Kalau untuk saingan lah kita di wilayah Pontianak, gimana tuh saingan tuh, keras enggak? Kan nggak hanya satu tuh konveksi. Kami yang terlalu keras untuk orang lain. Oh, Berarti jadi kalian saingan yang- terberat lah ya. Jadi kalian leader lah di pasaran gitu kan. Jadi the market lah. Bangga juga kita orang beliau gitu. Berarti memang berdirinya kemarin langsung dari Pontianak gitu ya. Dari Pontianak. Berdiri awalnya di Pontianak. Dari Pontianak. Tapi Lebur. asli orang beliau kan yang punya. Ya, asli orang beliau. Kalau kita mitra kerja ada kah? Kita dari konveksi Ya. mitra kerja gitu. Oh, enggak ada. Kalau mitra kerja tuh enggak ada. Berarti sendiri ya. Sendiri semuanya. Misalnya kita punya mitra kerja nih sama bahan bajunya atau Ah. gitu, ada enggak? Oh, kalau itu ada. Ada. Berarti kita supplier baju dari mana kita nih? Untuk bajunya kan konveksi kan jahit sendiri. Kalau untuk kainnya suppliernya dari Bandung. Oh, Bahan berarti kainnya. mereka bahan ngambil bahan kain. Hmm. Bahan kain di Bandung. Cuma untuk pabriknya ada kerjasama juga. Biar harganya udah apa lah ya. Sekarang nih yang paling cocok untuk kalbar nih baju itu bahan apa sih? Bahan baju Yang paling sering orang beli lah, bukan paling cocok lah, tapi paling- 30S cotton combat. Cotton combat. Kenapa tuh? Itu karena bahannya tuh enggak terlalu tebal, enggak terlalu tipis, enak dipakai dan enggak panas dia. Enggak panas saya. Dia ada banyak jenis, 24S juga ada, 30S juga ada. Cuma itu tidak rekomen kalau untuk di Kalimantan karena posisinya kan Kalimantan kan panas. Kalimantan panas. Jadi kalau untuk ini apa? Apa namanya? Kalau kita tadi kan bicarakan tentang omsetnya ada bagus lah 1000-an gitu kan. Kendala-kendala selama bisnis ini apa sih? Ada nggak sih kendala-kendala? Sampai sekarang lah masih. mengalami Ya pembatalan mengalami order apa gitu, kendala-kendala yang paling umum lah terjadi. Ah, Untuk saat ini belum pernah terjadi pembatalan juga sih. Karena kami dari tim kami itu pasti mengerjakannya sesuai deadline. Dari konsumen mintanya segini kami pasti kerjakan. masih kejar waktu ya. Ah.
Kalau berarti kendala enggak ada sama sekali nih selama ini. Apa yang jadi kendala dalam usaha ini gitu? nggak ada kendala selama ini nih, bagus-bagus ya, aman-aman aja. Untuk saat ini belum, Orderan tapi lancar. untuk kedepannya nggak tahu. Berarti saat ini orderan lancar, karyawan enggak ada masalah gitu kan? Ya betul tuh. Kalau untuk pesanan paling besar pernah terima berapa pieces tuh? Pesanan paling besar 15.000 piece. Baju apa tuh sampai 15.000? Baju kaos, Kaos biasa. kaos dengan sablon. Untuk sebuah acara atau gimana tuh? Itu kayaknya untuk dipakai acara juga kayaknya. Cuma kurang tahu juga. Pokoknya intinya dia pesanannya 15.000 piece. Dia minta waktu sekian-sekian kami kerjakan. Nah, berapa lama tuh pengerjaan 5.000 Itu piece? 15.000 piece kerjaannya selama 3 bulan lebih Selesai. selesai. Di Pulau Kalimantan atau di luar gitu? Maksudnya Pesanannya dari luar pulau atau dalam pulau? dari dalam Pulau Kalimantan. Suatu kebanggaan juga untuk beliau. Ya ada pengusaha sukses lah ya. Jadi selama ini kita pikir orang Medan kan jadi petani, ada juga yang lari-lari ke usaha bisnis gitu ya. Kalau kira-kira untuk kedepannya nih pengennya gimana nih? Usaha konveksinya nih, arahnya, tujuannya gitu. Ingin saya besarkan lagi. Seperti apa tuh besarnya tuh? Bila perlu konveksi ini jadi sebuah pabrik, Pabrik konveksi. jadi pabrik konveksi. Kalau buka cabang gitu ada niat? Untuk sekarang belum ada, tapi kedepannya memang sudah ada direncanakan untuk buka cabang di Kaltim. Di Kaltim ya. Berarti tetap cetaknya di Kaltim atau ngambil orderan dari Atau Kaltim? itu kantor belum operasional susun saja di sekarang. Kaltim atau gimana tuh? Belum tahu sistemnya Tapi ada niatan ya tapi di ada Kaltim ya? niatan untuk Kalau buka ada cabang rekan sana. kita di Kaltim ingin kerjasama bisa nggak tuh sistem merchandise seperti itu gitu. Iya lah, Kaltim kan sekarang kan udah Bisa. mau masuk IKN kan, ibu kota negara. Berarti tetap kedepannya tetap konveksi gitu ya? Ya, Nggak ada niatan tetap yang ke arah lain gitu ya? Oh, untuk sekarang belum ada niat. Kalau misalnya di Kalbar sendiri, di Pontianak khususnya, sering nggak sih terima orderan dari tempat konveksi lain gitu? Sering Sering ya? melemparkan mereka nggak mampu kerjakan, dilemparkan ke kami. Kami terima. Jadi kita sedang bicara dengan orang yang tepat ya, karena mereka induk. Induk dari konveksi yang ada di Pontianak. Leader market. Leader market lah ya. Jadi mungkin nanti kedepannya ingin buka di Kaltim lah ya. Rencananya Kalau untuk sekarang fokus kita promosi di bidang gimana nih promosi kita nih? Ada nggak sih kayak cara promosi kita, tips-tips promosi biar usahanya maju gitu? sering posting sama sering pasang iklan. Kalau kita udah pernah iklan di mana aja? Iklan tuh sekarang cuma di Instagram, Facebook. Untuk dua itu aja. Kita punya akun sendiri atau kita sistem ini apa namanya kerjasama dengan YouTube? Endorse. Pasti Endorse endorse YouTube ya? YouTube kerjasama. Kita bayar Instagramnya sama Facebooknya. Bagaimana sih sistemnya itu? Pengen tahu nih. Kalau Iya. bayar Instagram atau YouTube Itu tergantung dari banyaknya orang nonton. Jadi tuh dia ada hitungan sendiri dari Instagram tuh. Jadi semakin banyak orang nonton di Instagram itu ada iklan kita lewat, maka semakin besar bayaran. Berarti yang saat ini kalian bayaran berarti per bulan kah atau gimana tuh? Per minggu. Per minggu. Hmm. Yang paling besar kalian bayar per minggu tuh? Pernah? Paling besar paling jutaan aja. Di 1 juta YouTube? lebih. Yang besar lah itu. Per minggu. Per minggu tuh ya? Hmm. Jutaan lebih ya. Di YouTube, di Instagram? Terus di YouTube nggak ada. Instagram dengan Facebook aja. Berarti yang besar di Facebook atau Instagram? Kurang lebih sama harganya. Sama ya. Jutaan per minggu. Berarti sebulan itu mau 4 juta dapat lah ya. Untuk iklan aja tuh. Iklan. Tergantung. Berarti Makanya saya bilang tadi, omsetnya tergantung bukan dari mainan. banyak orang lihatnya. Kalau di digital printing sendiri kita ada kerjasama atau gimana? Itu digital printing ada kerjasama juga tuh. Itu dengan BP, bengkel print. Bengkel print ya? Hmm. Oh, berarti bengkel print nih gimana nih maksudnya nih? Itu perusahaan yang sediakan mesin. Mesin-mesin printer gitu ya? Mesin printer itu perusahaan yang menyediakannya. Berarti bentuk kerja sama kalian
Untuk kerjasamanya cuma apa? Kami hanya sebagai media untuk menyalurkan mesin-mesin ini ke orang-orang. Berarti ketika orang pesan apa? berarti seperti sellernya lah ya. Berarti kalau orang mau beli mesin printer bisa sama kalian juga. Bisa. Gitu? Kalau untuk Kalimantan pasti lewat kami. Oh, berarti kalian di Kalimantan Barat tuh kalian lah yang menjadi Pulau seller, Kalimantan, bukan seller cuma resmi lah ya. Kalimantan Barat. Jadi kalau mau beli mesin printer untuk sablon atau semua jenis printer atau gimana? Untuk printer sablon Khusus printer sablon khusus itu, printer sablon. artinya dari kalian bisa. dari kami. Kalau untuk Kalimantan, Pulau Kalimantan nih, Berarti kalian ini kan bekerja sama nih. Apakah kalian beli barang itu lalu kalian jual ambil untung lagi atau memang enggak, itu harganya memang langsung? harga dari pusat. Berarti bisa langsung cek di website lah ya. Bisa langsung cek di website. Oke, jadi nanti kalau ada yang pengen beli mesin printer, sablon gitu bisa nanti kami sampaikan di websitenya. Bisa langsung ke beliau satu nih, Pak Dharma. Pak Dharma ya. Jadi udah nikah belum? Belum. Oh, berarti masih koko. Ko Dharma. Seorang beliau yang sukses di bidang printing lah ya. Jadi mungkin kalau orang ada seperti komunitas HP ingin kerjasama atau toko-toko ingin kerjasama tuh bisa gitu ya sama Dharma gitu ya. Bisa jadi kan ada yang ingin kerjasama sekarang kami enggak terima kerjasama. Cuma kalau untuk orang mau pesan kayak komunitas sama kami itu bisa, kami bisa aturkan. misalnya gini, ada orang mau bangun brand gitu kan, misalnya aku pengen punya sebuah brand gitu kan, tapi aku nggak mau buka konveksi gitu kan, cuma aku fokusnya ingin bikin brandnya gitu, apakah bisa kerjasama dengan Bisa. ya, cuma untuk detailnya nanti mungkin belakang gitu ya. Kalau toko-toko khusus kita jual baju gitu nggak ada? Enggak ada. Itu yang fokus untuk konveksi percetakan. konveksi. Konveksi ya, bukan untuk kayak buka store resmi gitu nggak ada ya? Oh, kalau untuk store sih ada, cuma kan itu kan beda lagi dengan konveksi itu. Kalau konveksi itu memang untuk kayak kami tuh konveksi menyediakan kaos oblongnya. Kalau untuk dia mau kayak cari kaosnya itu bisa langsung ke store, ada juga. Berarti kalian ada juga store-nya nih? Ada Di Pontianak. Tapi belum punya brand sendiri untuk Brand sendiri belum ada. ada kepengen nggak dibuka brand sendiri ini? Untuk brand belum ada kepikiran sampai nge-brand. Karena belum prospek lah kayaknya. Mungkin gitu. Jadi kalau secara kesimpulan ingin usaha sablon nih, menurut kamu minimal budget kita lah. Minimal budget kalau untuk usaha sablon 50 juta. Itu udah dapat mesin ya. Udah dapat mesin. Itu kalau dia mau mesin digital. Terus kalau kita mau beli, misalnya kita udah punya mesin sablon nih, mau beli ke baju kaosnya bisa. Bisa langsung hubungi kami juga bisa. Berarti kalau pokoknya usaha difokuskan di bidang printing tentang konveksi gitu, dari mulai hilir sampai hulunya bisa ke kalian ya. Bisa. Mantap. Jadi itulah tadi sedikit wawancara. diskusi berbagi pengalaman dengan Ko Dharma, seorang pengusaha konveksi yang melejit lah ya untuk Kalbar ya. Semoga bisa terus sukses, terus membangun Kalbar dengan di bidang konveksi. Kalau mau promosi lah sedikit, kalau mau pesan baju atau apa di Era Printing ID. Bisa diakses di mana aja tuh? Instagram di Instagramnya ada link WA juga ada, Facebook ada. Oh, berarti dari Instagram tuh bisa kita akses semuanya ya? Bisa. Oke, nanti kita tampilkan di sini. Mungkin segitu dulu diskusi kita hari ini. Dharma, ada tambahan? Nggak ada. Ini cukup lah ya. Jadi sekian diskusi kami, semoga bisa membantu warga Meliau yang ingin promosi, yang ingin memulai sebuah usaha di bidang printing. Silakan Menghubungi Era apa? Era Printing. Era Printing. Era Printing, macam model rokok ya. Sekian dari kami. Salam Meliau. Kau sebut pula era rokok. Oh, iya rokok. Kira aneh.